Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di room ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucu Sutiana, SPD MPD, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, belajar dan pembelajaran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Dengan anggota saya sendiri, Depi Andriani, Isma Yasarita, dan Apep Munawar. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, pemateri yang pertama akan dipaparkan oleh Apep mengenai asas belajar dan pembelajaran. Kepada Apep, dipersilahkan. Baik, pengertian asas pembelajaran. Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan hukum dasar ataupun suatu kebenaran yang menjadi dasar pokok, sedangkan prinsip adalah asas ataupun dasar yang dijadikan pokok pikiran dalam bertindak dan sebagainya. Kemudian, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam rangka membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa asas pembelajaran merupakan sebuah dasar yang harus dilaksanakan ataupun dijalankan dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuannya dengan baik. Macam-macam asas pembelajaran. Macam-macam asas pembelajaran ini merupakan sebuah asas ataupun dasar yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran. Di antaranya ada minat dan perhatian. Gejala jiwa yang akan selalu memiliki keterkaitan ketika seorang peserta didik memiliki minat dan belajar, maka akan timbul perhatian juga pada saat pembelajaran. Minat dan perhatian ini hendaknya ada dalam proses pembelajaran. Dari minat tersebut, proses pembelajaran akan dijalankan dengan baik. Kemudian apresiasi. Tentunya dalam proses pembelajaran ini harus ada apresiasi baik terhadap peserta didik maupun pendidik agar pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Kemudian ada kooperatif. Kooperatif ini merupakan sesuatu yang menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran ini merupakan berlangsung proses sosial yang terjadi ataupun interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian ada peragaan. Peragaan merupakan suatu cara yang dilakukan seorang pendidik dalam rangka memberikan kejelasan terhadap peserta didik. Peragaan diperlukan agar proses pembelajaran dapat dimengerti ataupun dijalankan dengan baik. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi sangat penting dalam pembelajaran. Bisa disimpulkan ataupun dikatakan bahwa motivasi itu merupakan ruh dalam pembelajaran. Dengan adanya motivasi, maka pembelajaran akan dapat dijalankan dengan baik. Kemudian ada korelasi dan konsentrasi. Merupakan hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain yang memiliki fungsi dalam menguatkan pengetahuan. Dapat diartikan bahwa setiap apa yang diajarkan itu merupakan harus dikolaborasikan supaya dapat mendapatkan hasil yang baik. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Apep atas pematerinya. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Teh Ismaya. Kepada Teh Ismaya dipersilahkan. Teh masih di-unmute. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi prinsip belajar dan pembelajaran.
Nah, yang pertama yaitu prinsip kesiapan, di mana proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ini adalah kondisi individu yang memungkinkan dapat ia pelajari. Kemudian yang kedua yaitu prinsip motivasi. Nah, motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memperakasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai prinsip perbedaan persepsi. Nah, persepsi ini adalah interpretasi tentang sesuatu yang hidup. Persepsi ini dipengaruhi oleh perilaku tiap individunya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip tujuan. Prinsip tujuan. Jadi tujuan ini yaitu merupakan tujuan ini harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Kemudian yaitu yang kelima yaitu prinsip perbedaan individu, yaitu proses pembelajaran seyoginya yaitu memperhatikan perbedaan individu-individu dalam kelas sehingga memberikan kemudahan pencapaian dalam tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Untuk prinsip yang keenam, next slide, Teh. Yaitu prinsip transfer dan retensi. Nah, jadi teman-teman, belajar itu dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajarnya dalam situasi yang baru. Contohnya tuh, kita nih sekarang tuh lagi belajar di pendidikan geografi ya. Jadi, nantinya kita pun akan mentransferkan apa yang kita dapat sekarang ke peserta didik gitu. Jadi apapun yang dipelajari pada situasi saat ini, yang ada di Geo itu apa aja gitu, kita pun akan memberikan atau mentransferkan kepada peserta didik nantinya. Itu merupakan contoh dari transfer ya. Kalau retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan hasil belajar. Contohnya tuh seperti UTS, UAS. Nah, seperti evaluasi kemampuan dari hasil belajar kita, itu disebut dengan retensi. Nah, untuk prinsip belajar kognitif ini yang ketujuh ya, mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, keterampilan memecahkan masalah, yang diharapkan dapat membentuk perilaku baru gitu. Jadi contoh kognitif ini misalkan ya, seorang guru itu memberikan ruang kepada siswanya untuk bertanya, untuk memberikan pendapat gitu. Nah, secara tidak langsung kan gini, asalnya seorang siswa itu yang tidak mampu gitu. Misalkan dia itu malu gitu untuk bertanya, tapi didorong terus untuk bisa bertanya. Kan itu setidaknya membentuk perilaku baru dia gitu, yang tadinya malu jadi enggak gitu. Nah, itu merupakan prinsip belajar kognitif gitu. Nah, untuk prinsip yang ke-8, prinsip belajar afektif. Belajar afektif itu mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, sikap. Jadi gini, contohnya itu pada pembahasan kita kali ini ya, kan kita tuh mempelajari asas dan prinsip belajar. Yang tadinya kan sebelum dipelajari kita tuh nggak tahu gitu prinsip belajar itu apa, asas belajar itu apa gitu. Nah, setelah kita mempelajarinya, kan di dalam diri kita tuh ada dorongan ya, ada dorongan untuk bisa mempelajari itu. Nah, secara tidak langsung itu merupakan prinsip belajar afektif. Karena sejatinya prinsip belajar afektif itu tidak disadari oleh kita sendiri gitu kalau kita itu sudah belajar secara afektif gitu, karena
belajar afektif itu berasal dari dalam diri kita, dorongan, keinginan. Nah, itu merupakan prinsip belajar secara afektif. Next slide, Teh. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ke-9 itu prinsip belajar psikomotor. Nah, proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Contohnya itu dalam pemberian tugas. Misal, kita tuh diberi tugas gitu untuk merangkum, tapi nyatet. Nah, secara tidak langsung kan itu kita menggerakkan tubuh kita gitu, menggerakkan ragawi kita. Nah, itu merupakan contoh dari prinsip belajar psikomotor. Nah, untuk yang terakhir, yang ke-10, itu merupakan prinsip evaluasi. Nah, jenis cakupan dan validasi evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar. Jadi kalau evaluasi menurut saya mah itu lebih ke sama kayak retensi ya. Jadi kita itu mengevaluasi apa yang kita ketahui sebelumnya. Nah, dievaluasi di hal yang sesudahnya gitu. Misalkan sekarang tuh kita tuh belajar mengenai prinsip. Nanti malam kita tuh buka lagi apa sih prinsip, apa sih asas itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari evaluasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Jadi untuk kesimpulannya, jadi gini ya, setiap pembelajaran itu pasti memiliki asas dan prinsip. Untuk apa? Untuk bisa agar proses pembelajaran itu berjalan lebih baik lagi, baik itu di peserta didiknya maupun di pendidiknya. Baik peserta didik maupun pendidik itu harus mempunyai prinsip dalam mengajar atau dalam belajar gitu. Begitupun dengan asas. Kita itu harus mengetahui apa sih asas dalam pembelajaran itu agar pembelajaran berjalan lebih baik itu kita itu harus bagaimana gitu. Jadi asas dan prinsip di sini itu merupakan hal yang penting dalam proses belajar dan pembelajaran. Mungkin sekian dari kami ya, dari kelompok 2. Mohon maaf gitu bila ada kesalahan. Nah, dan untuk pertanyaannya mungkin nanti ya di WA group atau nanti disesuaikan lah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.